Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Halo Sobat Kode Putih, selamat datang di podcast perdana Dialog Kode Putih, ruang diskusi yang gak cuma ngobrol santai, tapi juga penuh cerita inspiratif. Bareng aku, Eka Putri, selaku moderator yang akan nemenin dan ngobrol bareng kalian hari ini. Oke, nih Kak, jadi ada jargonnya dulu nih Kode Putih. Nanti kalau misalkan dialog Kode Putih, ngobrol santai tapi menginspirasi gitu. Yeah. Bisa dimulai Kak? Sekali lagi coba. Oh ya, jadi nanti kalau misalnya aku ngomong dialog Kode Putih, ngobrol santai tapi menginspirasi. Oke, kita mulai ya Kak ya. Oke, dialog Kode Putih, ngobrol santai tapi menginspirasi. Oke, teman-teman, jadi di episode kali ini judulnya adalah Deadline Datang, Prestasi Tetap Berjalan, dengan tema yang tentunya sangat relate banget buat kita semua. Keseimbangan akademik dan aktivitas ekstra, seni menghadapi deadline tanpa menyerah. Nah, kira-kira teman-teman penasaran gak sih gimana caranya kita tetap waras, tetap aktif, tapi IPK juga tetap aman? Nah, tenang aja. Di sini kita bakal bongkar rahasianya bersama narasumber yang luar biasa. Di episode kali ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Kak Rifki. Mungkin Kak Rifki bisa perkenalan sama teman-teman? Iya. Halo teman-teman Dialog Kode Putih, perkenalkan namaku Rifki Amalia, biasanya dipanggil Rifki. Aku merupakan mahasiswa aktif semester 4, jurusan keperawatan di Poltekkes Kemenkes Semarang tercinta kita ini. Oke, yang kedua ada Kak Davin. Kak Davin, silakan boleh perkenalan sama teman-teman biar teman-teman tahu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Davin. Saya mahasiswa semester 6 di Poltekkes Kemenkes Semarang ini. Saya berada di Prodi Keperawatan juga. Oke, teman-teman, ini adalah Mas dan Mbak yang narasumber yang luar biasa pada hari ini. Mereka ini mahasiswa keperawatan ya Mas Mbak, Poltekkes Kemenkes Semarang, dan lebih tepatnya ada di kampus 5 yang ada di Kota Magelang. Nah, mereka ini bukan cuma mahasiswa yang aktif loh, tapi juga mempunyai prestasi-prestasi yang luar biasa yang tentunya kita akan mendengarkan cerita-cerita inspirasinya hari ini juga. Oke, mungkin aku biar lebih hangat kita ngobrolnya, aku mau nyapa dulu. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Hai, kalau dari aku alhamdulillah kabarnya baik. Kalau dari Mas Davin? Ya, alhamdulillah saya juga baik. Saya juga turut senang bisa diundang ke podcast perdana dari Dialog Kode Putih. Oke, rasanya seneng ya Kak ya ada di sini. Terus ada nggak sih Kak kayak deg-degan gitu? Aduh, kok bisa ya tiba-tiba diundang podcast gitu? Ngerasa nggak? Iya, kalau dari saya ya jelas deg-degan dong, karena ini pengalaman pertama saya, jadinya kayaknya ini sesuatu yang perlu dicoba. Oke, ini sesuatu yang perlu dicoba, bener ya Kak Rifki ya? Iya, bener Sama sekali. juga mungkin ya kayak Mas Davin. Oke, sebelumnya aku juga mau mengucapkan terima kasih pada Kak Davin dan juga Kak Rifki yang telah bersedia diundang dan hadir di sini di podcast Dialog Kode Putih. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama. Jadi di segmen yang pertama ini ada pengalaman dikejar deadline. Nah, kita mulai ya dari yang paling relate dulu nih. Kak, aku mau tanya deh. Katanya momen yang paling deg-degan dalam hidup mahasiswa itu deadline mepet. Nah, ini tuh bener nggak sih, fakta atau mitos? Baik, dari aku dulu nih. Oke, boleh. Baik, kalau dari aku sendiri, menurut aku dengan pengalaman pribadiku ini emang fakta ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa Poltekkes ini terkenal dengan jargonnya yang mendadak dan mendidik, seperti itu. Mendadak dan mendidik. Oke, kalau dari Kak Davin sendiri? Kalau dari saya sendiri memang deadline ini memang tadi ya harus waktu itu nggak bisa ditoleransi. Jadi waktu berjalan terus ya memang deadline pada hakikatnya memang ya waktu itu sendiri gitu loh. Jadi ya mau tidak mau kita bakal deg-degan juga gitu loh. Siap tidak siap ya, Siap Mas tidak Davin? siap. Iya, siap nggak siap ya. Karena deadline itu pasti ada ya teman-teman ya. Oke, ini aku mau tanya dulu ke Kak Rifki nih.
sebagai duta ya Kak. Oh ya teman-teman, jadi Kak Rifki ini ya, aku sambil mengulang perkenalan lagi. Jadi Kak Rifki ini adalah Duta Genre Kabupaten Magelang tahun 2024 sekaligus Duta Ragam Nusantara tahun 2025. Ini keren banget. Tapi Mas Davin juga nggak kalah keren nih teman-teman. Jadi Mas Davin ini sebagai Mas Keperawatan Magelang tahun 2024. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, ini simak terus ya cerita kita hari ini. Oke, yang pertama Kak Rifki nih, sebagai duta ya, yang jadwalnya itu pasti super padat. Pernah nggak sih deadline ujian atau tugas kuliah gitu numpuk barengan sama kegiatan duta? Dan biasanya tuh Kak Rifki ngapain gitu loh pertama kali supaya nggak burn out? Baik. Jadi aku ini ya, Iya. pertanyaan untuk aku, baik. Ini merupakan pertanyaan yang relate sama kehidupanku. Emang Rifki sering mengalami hal ini, terutama pada saat Rifki melakukan pendaftaran di seleksi Duta Ragam Nusantara. Di momen itu, dalam 1 minggu, Rifki harus menyelesaikan 2 hal sekaligus, di mana Rifki harus menyelesaikan deadline untuk mengumpulkan konten video pariwisata budaya, dan UTS udah di depan mata. Tips and trick dari aku yang pertama adalah time blocking, di mana Rifki membagi waktu di hari-hari Rifki itu secara spesifik. Misalnya saat pagi hari Rifki gunakan untuk belajar, saat sore hari Rifki gunakan untuk latihan, dan saat malam hari Rifki gunakan untuk review materi yang sudah Rifki dapat saat perkuliahan. Oke. Kemudian dari situ Rifki dari dua dunia ini tidak saling dirobot. Iya. Seperti itu. Kemudian hal yang paling penting sebenarnya adalah tahu dari batas diri kita sendiri. Belajar dari pengalaman masa lalu, saat SMP dan SMA itu Rifki itu bisa dibilang anak yang ambis gitu ya, bahkan sangat ambis. Karena Rifki memiliki kepuasan tersendiri ketika Rifki bisa mencapai target tertentu, dan target itu harus Rifki raih. Di situ Rifki belajar bahwa saat kuliah Rifki open minded nih, karena setiap manusia itu punya batasan diri masing-masing. Iya, betul sekali. Karena burnout itu bukan merupakan tanda kelemahan kita, tapi tanda bahwa kita kurang memahami sinyal tubuh yang ada di tubuh kita. Dari situ, ketika Rifki mengalami overwhelm, biasanya Rifki mengizinkan diri Rifki untuk pause terlebih dahulu di kehidupan Rifki. Waduh bahasanya ya, bahasa mudahnya jeda lah. Iya. Biasanya Rifki gunain untuk jalan-jalan, kemudian mendengarkan musik, maupun scroll TikTok. Tapi ingat ya teman-teman, scroll TikTok itu hanya untuk hiburan kita sementara. Jangan belajar 10 menit, scroll TikTok 1 jam. Itu biasanya yang di kita ya Kak ya. Iya. Jadi di situ kita belajar bahwa waktu itu adalah emas, emang benar. Seperti itu dari aku. Oke, jadi ada tips ya dari Kak Rifki, time blocking. Jadi Kak Rifki itu udah menyusun nanti tuh mau apa aja gitu ya Kak. Tapi pernah nggak sih kayak mungkin ada salah satu rencana yang dari Kak Rifki udah tentukan itu terlewat karena mungkin ada hal lain yang harus dikerjakan gitu? Baik, karena itu merupakan hal yang manusiawi ya. Ya Rifki pernah sih mengalami kadang-kadang, karena mungkin karena Rifki overload gitu ya, pikirannya penuh, banyak tugas lah, banyak yang harus dihandle. Kemungkinan ada 1-2 yang terlewatkan gitu. Dan itu Rifki ingat tuh pada saat mau bubuk, biasanya aduh ini tugasnya belum terselesaikan nih, harusnya besok aku harus selesai gitu. Oh ya, ini jadi manajemen waktu juga penting ya teman-teman. Oke, ini dari Kak Rifki udah, sekarang dari Kak Davin nih. Nah Kak Davin, kita kan sebagai mahasiswa keperawatan ya. Nah terus di dunia keperawatan ini kan laporannya kan kadang kan banyak gitu ya, harus numpuk-numpuk gitu. Apalagi sekarang Kak Davin ini mungkin sebagai mahasiswa akhir ya, sekarang udah menjalani praktik. Nah belum lagi kegiatan-kegiatan ekstra di luar kampus gitu. Gimana sih caranya Kak Davin tuh bisa tetap balance antara akademik dan non-akademik, dan mungkin bisa diceritakan gimana sih dulu buat menyeimbangkan itu sehingga Kak Davin tuh bisa menjadi Mas Keperawatan Magelang tahun 2024. Oke, baik. Mungkin kita cerita dari yang Mas Keperawatan 2024 tadi ya. Boleh. Karena waktu itu ini merupakan pengalaman pertama saya buat mengikuti event yang luar biasa, menjadi duta.
buat saya dan buat mungkin latar belakang keluarga saya, duta ini berarti menjadi wajah sebuah kampus gitu loh. Berarti ibaratnya wajah saya bakal dipampang di mana-mana nih, bakal ditonton siapa aja, walaupun orang juga nggak bakal peduli kalau lewat depan kampus mungkin mukanya siapa gitu kan, mungkin bakal begitu. Tapi bagi saya sendiri, wah ini suatu kesempatan dan bagi saya suatu kebanggaan gitu loh. Ya, kita nggak membanggakan untuk orang lain, tapi kita bangga buat diri sendiri dan ke keluarga bahwa saya ternyata mampu gitu. Luar biasa. Kalau konteksnya terkait membagi waktu, karena ini pengalaman pertama saya waktu itu, saya ya struggle buat bagaimana cara bagi waktunya ya, karena waktu itu juga tadi mungkin sama-sama kayak Kak Rifki juga ya, kita waktunya mepet UTS dan waktu itu kan mepet UTS, sedangkan saya ngepasi UTS itu lepas dengan UTS. Jadi ketika ada seleksi di Semarang, saya juga harus mengikuti UTS. Mau tidak mau saya negosiasi dengan dosen, Pak Bu bagaimana caranya kalau begini, ya sudahlah nanti ada keringanan, kamu boleh mengerjakan ketika nanti saat menjalani seleksi, terserah waktunya mau jam berapa, mau di mana dan terserah nanti mau bagaimana, tapi nilainya yang penting ada. Ya walaupun di sisi lain saya juga belajarnya kurang, tidak fokus karena terbagi dengan di event di sana itu pagi jam segini nanti kegiatan ini, kemudian jam segini kegiatan ini, kemudian jam segini kegiatan ini, sedangkan di UTS itu diberi batas waktu misalnya sampai jam 9 malam, sedangkan kegiatan itu nanti sampai jam 12 sampai bahkan sampai pagi lagi begitu. Kemudian dalam konteks yang saya mahasiswa akhir, karena sudah tidak aktif lagi di duta, saya sekarang fokus buat di keperawatan saja. Nah, buat manajemen waktunya saya lebih ke mengedepankan prioritas. Kalau tadi Kak Rifki ini buat disusun gitu kan, kalau saya susun prioritasnya dulu aja. Jadi ya itu tadi yang dari pagi kita tadi harus yang berat dulu gitu. Kalau saya prioritas bukan yang berat, tapi prioritas yang kira-kira mana sih yang mau dikumpulin dulu, bukan yang paling berat. Oh iya gitu. Oke, kalau yang terkait duta nih ya Mas, kan tadi Mas Davin ya, mohon maaf, Mas Davin ini mengatakan kalau keluarga ini juga secara tidak langsung juga mendukung Mas Davin untuk mengikuti kegiatan itu yang juga menjadi kegiatan pertama kali. Nah, ada nggak mungkin momen di mana pertama kali Mas Davin izin ke keluarga ngomong mau ikut kegiatan ini, dan ada nggak sih kayak diskusi-diskusi kayak nanti kalau kamu ikut ini gimana kamu belajarnya dan lain-lain? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Oke. Itu ada cerita-cerita begitu. Jadi orang tua akan menanyakan bisa nggak nanti ngatur waktunya, bisa nggak nanti masih harus dengan kegiatan yang lain, gimana kuliahnya, karena kegiatan duta ini kan secara tidak langsung adalah kegiatan luar kampus, jadi bukan kegiatan yang akademik buat kita kuliah juga gitu loh. Jadi ibaratnya dinilai dosen juga tidak secara langsung gitu kan. Ya saya mengungkapkan ke orang tua, ke keluarga bahwa saya punya rencana ketika ini saya lolos, dinyatakan lolos, kemudian saya bertugas di duta, saya bisa membagi waktu seperti ini gitu. Oke, berarti dari Mas Davin juga ada tekad dan juga udah menentukan ya Mas nanti bakalan seperti apa ke depannya, dan juga bertanggung jawab sama pilihan diri sendiri, itu paling penting ya Mas. Iya, betul. Oke, teman-teman, ini kita masuk ke segmen yang kedua. Jadi di segmen kedua ini ada strategi praktis anti kalah kabut. Nah, sekarang kita masuk ke rahasia dapur nih Kak. Dari Kak Rifki dulu. Kalau boleh spill nih buat teman-teman, buat kita semua, strategi spesifik apa yang benar-benar Kakak pakai buat atur antara jadwal akademik dan juga jadwal non-akademik, yang dimana Kakak sebagai Duta Genre dan juga Duta Ragam Nusantara. Baik, sebetulnya garis besarnya kita itu di produktivitas ya. Menurut Rifki, produktivitas itu bukan soal non-stop kerja, tapi soal kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan kondisi terbaik kita. Jadi strategi yang Rifki pakai itu biasanya Rifki namain dengan prioritas 3 besar.
dimana itu merupakan strategi Rifki yang bisa digunakan oleh semua orang. Itu Rifki lakuin saat setiap Rifki sebelum tidur. Itu biasanya Rifki menuliskan 3 hal penting yang harus Rifki selesaikan esok hari. Misalnya, Rifki besok harus melakukan ini, harus mengerjakan ini, dan harus menghandle ini. Nah, itu harus Rifki catat supaya Rifki tidak lupa, karena Rifki juga punya kelemahan pelupa gitu. Betul sekali. Nah, Rifki hanya menuliskan 3, bukan 10 maupun bukan 7 ya. Karena percuma jika kita punya daftar list yang panjang, tetapi kita tidak bisa melakukannya, justru itu akan menambah stresor bagi tubuh kita. Selanjutnya, Rifki juga menerapkan prinsip selesaikan pekerjaan yang berat itu di awal. Atau Rifki itu baca di buku yang namanya Eat the Frog. Itu jadi Rifki mengerjakan hal-hal yang dirasa Rifki berat itu di awal. Jadi pekerjaan yang berat itu justru ada yang pertama Rifki kerjakan. Jadi pada pagi hari itu menurut Rifki itu kayak waktu kita itu masih full gitu loh, pokoknya masih 100%. Jadi kita masih semangat untuk menyelesaikan hal-hal yang dirasa kita berat. Baru setelah itu, setelah terselesaikan, mungkin menurut Rifki, hari-hari Rifki terasa lebih ringan seperti itu. Lebih enjoy ya. Iya. Oke, ini teman-teman bisa dicatat ya. Strategi dari Kak Rifki yang pertama itu ada 3 besar, di mana teman-teman bisa menuliskan 3 rencana yang akan dilakukan pada esok hari, dan juga di esok hari itu teman-teman bisa melakukan kegiatan yang mungkin itu lebih berat ya Kak ya, jadi bisa dilakukan terlebih dahulu, kemudian nanti untuk seterusnya melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih ringan. Dan ada satu lagi itu untuk yang jadwal bentrok. Ya, Biasanya kalau untuk jadwal bentrok itu Rifki berkoordinasi dengan panitia ataupun dosen yang menurut Rifki kayak misalnya nih habis ini Rifki ada mata kuliah ini. Nah berarti Rifki harus menghubungi dosen lebih awal agar tidak ada bentrok dan miskomunikasi. Misalnya saja saat ini Rifki saat ini punya 2 undangan sekaligus, di mana Rifki harus mengikuti pensi dan buka bersama di komunitas peduli bergerak. Tapi di sisi lain Kak Afni sudah memberitahu Rifki untuk mengikuti untuk menjadi narasumber di kode dialog putih ini. Jadi Rifki hamil 5 hari itu sudah minta surat kepada Kak Afni untuk Rifki kirim ke panitia di komunitas peduli bergerak. Jadi tidak ada miskomunikasi dan juga ada keterangan yang jelas ketika Rifki tidak hadir di situ. Dan itu secara tidak langsung Rifki sudah menerapkan skala prioritas seperti itu. Oke, wah ternyata jadwalnya padat banget ya Kak ya. Dan ini di sini komunikasi itu juga penting ya Kak ya. Oke, kalau Kak Davi nih, kalau misalkan nih ada deadline yang lagi numpuk dan pikiran tuh rasanya udah penuh banget gitu. Apa sih cara Kak Davin biar bisa tetap tenang, dan ada nggak sih kita sebagai mahasiswa keperawatan nursing care gitu untuk diri sendiri kayak misal relaksasi, me time atau yang lainnya untuk menghilangkan overthinking kita gitu? Oke, konteks overthinking di sini adalah kecemasan ya, Iya. anxiety ya. Kayaknya anak-anak sekarang Gen Z ini kan juga mengalami yang namanya overthinking ya kan. Iya, Mikir betul. apa-apa dipikir gitu. Bener Kak, bener. Sebagai mahasiswa akhir dan saya sudah praktik di stase jiwa, saya merasakan sendiri bahwa justru yang masuk ke stase jiwa, justru yang masuk ke bangsal-bangsal jiwa yang saya tempat praktek itu justru cenderung orang-orang yang muda, bahkan ada yang 20 tahun, ada yang bahkan lebih muda dari saya gitu kan. Maksudnya berarti ada yang salah dari lingkungan mereka, ada yang salah dari cara mereka untuk menanggulangi apa sih yang bikin mereka kok tiba-tiba jadi begini gitu loh. Yeah. Karena pasti ada faktor yang pertama predisposisi, jadi ada faktor yang lalu-lalu apa sih yang menyebabkan mereka jadi kayak gini, kemudian presipitasinya kok bisa mereka jadi tiba-tiba begini, apa pemicunya. Nah, mungkin kalau dari saya itu terkait apa namanya pemicunya. Jadi untuk mengatasi ini kita harus mengerti dulu apa sih penyebabnya gitu loh. Kemudian kemarin saya juga sempat tanya dengan spesialis kejiwaan bagaimana sih cara menanggulangi cemas gitu kan. Yang pertama kita tulis apa aja yang bikin kita cemas. Kecemasan ini kan nggak selalu tentang onset. Jadi ketika kita di mana
wah saya mau ke sana, jangan-jangan nanti atau begini saja yang relate ya, saya mau ke kampus nanti ketemu dosen ini, tugas saya begini udah sempurna belum ya, saya bakal dimarahin belum ya, atau mungkin bahasa Jawanya gek-gek-ngong ya, itu kan bentuk anxiety. Nah, kenapa kok bisa timbul anxiety? Kita ke belakang dulu, apa sih dulu yang menyebabkan kita kok jadi takut, jadi begini? Mungkin yang kita nggak tahu sekalipun, atau yang ketika kita masih kecil sekalipun, yang belum nalar ibaratnya, itu kita coba tanyakan ke orang tua, pernah nggak saya pernah dimarahi kalau mau melakukan sesuatu, pernah nggak saya justru dibiarin ketika mau melakukan sesuatu yang saya harus mengambil keputusan sendiri, kemudian udah ikut keputusannya orang tua, udah ikut begini, ada nggak yang begitu? Jadi itu kita tulis. Atau mungkin ada trauma-trauma tersendiri, misalnya aku kalau ketemu itu nanti dipukul nggak ya, aku kalau ketemu itu dimarahin nggak ya, misalnya begitu. Jadi kita tulis, oh saya kalau ketemu itu aku dipukul nggak ya, itu ditulis. Jadi apa saja trauma, apa saja yang membuat kita cemas itu ditulis. Misalnya biasanya orang-orang cemas itu kan akan dia justru nggak produktif tadi yang nggak disampaikan. Jadi justru malah pekerjaan itu nggak selesai gitu loh. Kalau kita cuma mikir terus tapi nggak melakukan sesuatu. Walaupun ya memang adanya ketika kita cemas, kita tuh nggak bisa bekerja gitu kan. Ketika kita cemas kita nggak bisa kerja. Nah, jadi saya dapat tips dari spesialis kejiwaan itu, kita tulis apa kecemasan kita, apa yang membuat kita cemas, apa yang membuat kita apa. Kemudian kita baca, kita jadikan pegangan. Misalnya saya mau ke kelas, saya akan diajar dosen itu, kita luruskan kembali. Kita takut, misalnya kita cemas, aduh nanti dimarahin nggak ya, atau nanti kenapa ya. Kita luruskan kembali niat kita bahwa saya ke kampus, saya mau belajar. Siapapun dosennya terserah, mau dimarahi dengerin aja. Begitu. Jadi kita luruskan bahwa niat saya adalah ke kampus dan belajar. Atau misalnya niat saya ke rumah sakit adalah praktik. Mau itu nanti ketemu orang itu dan tidak, ya itu tergantung kita bagaimana cara menanggulanginya. Antara cuek juga bisa, atau justru tidak ketemu sekalian. Kalaupun terpaksanya ketemu, ya kita ingat-ingat lagi. Ini yang bikin kita cemas. Tadi catatan-catatan itu tadi, bahwa hal-hal yang cemas itu perlu diingat, nggak selalu terjadi. Hal-hal yang kita cemaskan nggak selalu terjadi, dan cenderung tidak selalu terjadi. Saya pernah baca sesuatu, ketika kita terlalu cemas, justru hal-hal itu akan terjadi pada kita, gitu loh. Jadi sebisa mungkin kita, ini nggak terjadi kok, ini nggak terjadi. Jadi mensugesti diri buat kecemasan ini tuh tidak nyata buat kita. Iya, positive thinking. Iya, kita harus positive thinking, karena overthinking tuh emang benar sih Mas, ini relate banget ya buat kita, apalagi mungkin yang masih mahasiswa. Kadang tuh dari aku sendiri kadang juga kayak ngerasa, hari ini ada kelas, terus kadang misal ada mungkin pelajarannya tuh, matkulnya tuh aku belum menguasai gitu loh. Jadi kayak lebih kayak, aduh nanti aku gimana ya kalau misal dikasih pertanyaan nggak bisa jawab. Itu tuh kadang aku juga udah mikirin di sebelumnya gitu loh, di sebelum ada matkul itu, padahal mungkin nanti aku bisa aja nggak dapat pertanyaan atau nggak bakal presentasi ditanyain gitu. Oke, ini tadi dari Mas Davin ya teman-teman. Jadi Mas Davin ini udah praktik ya Mas, praktik stase jiwa ya Mas. Dan tadi juga Mas Davin mengatakan, jadi pasien jiwa itu nggak cuma yang tua-tua, bahkan remaja-remaja umur 20-an seperti kita ini mungkin ya, itu juga banyak di sana. Nah mungkin Mas Davin, aku mau dong ceritain kenapa sih di anak-anak muda gitu loh, kayak udah merasakan ada gangguan jiwa gitu, mungkin dari kejiwaan mereka tuh kayak ada gangguan, itu tuh faktor penyebabnya yang paling banyak ditemukan itu tuh apa? Yang pertama dari lingkungan. Lingkungan ini bisa macam-macam. Ya mungkin dari lingkungan bermainnya, mungkin atau yang paling dekat adalah keluarganya sendiri gitu loh. Jadi yang saya katakan tadi, kecemasan gitu kan. Jadi orang-orang cemas overthinking. Orang-orang overthinking nanti tidak produktif, tidak mengerjakan apa-apa, justru dia fokus ke hal-hal yang dia cemaskan. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan jiwa yang cenderung anak-anak muda ini, justru mereka kalau ditanya, ya mereka awalnya kepikiran ini, kepikiran itu, walaupun ya sebagian besar memang sulit ditanya ya, karena
dari segi kejiwaan mereka sendiri memang tidak stabil, jadinya ya sebisa mungkin kalaupun kita berhasil menggali, kurang lebih jawaban mereka akan ya begitu, mungkin tekanan dari orang tua, mungkin tuntutan yang kamu harus kerja begini, kamu harus jadi orang begini, kamu atau dibanding-bandingkan dengan anak yang lain, itu juga menjadi faktor memang tidak selalu jadi pemicu ketika dia langsung dikatakan atau didiagnosis gangguan kejiwaan, tapi itu bisa masuk ke alam bawah sadar, jadi menumpuk di alam bawah sadar, kemudian ketika ada waktunya itu meledak, keluar semua bahwa ini gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Ya, jadi kayak mungkin yang tekanan dan lain-lain itu awalnya dia cuma ini ya Mas, kayak ya udahlah nggak apa-apa, ditampung gitu, tapi lama-kelamaan benar sih bakalan meledak gitu ya, dan itu bakalan tetap terjadi. Oh iya, ada tambahan lagi yang dari lingkungan ini, dari keluarga itu selain tuntutan juga ada keturunan. Gangguan kejiwaan itu ada faktor keturunan. Jadi ya memang tidak bisa dipungkiri orang-orang gangguan jiwa itu bisa ditilik kembali, apakah dari orang tuanya langsung atau dari kakeknya atau dari mungkin kakaknya sendiri. Oh berarti ini ada hubungan yang dekat gitu dengan pasien. Tapi juga jangan kita sebagai, anggap saja saya pribadi masih awam ya buat seperti itu, jangan menjudge kalau kamu bapaknya di RSC, kamu pasti nanti ikut-ikutan. Tapi kita jangan menjudge begitu, justru itu akan menambah tumpukan di alam bawah sadar dia, tambah dia kepikiran, oh saya nanti bakalan gangguan jiwa ya, oh saya nanti bakalan begini ya. Itu justru akan memicu rodanya nggak pernah berhenti gitu. Jadi akan terus ada begitu sampai ke anak tuanya akan mengalami gangguan gitu. Oke, ini buat teman-teman ya, khususnya remaja-remaja yang mungkin kadang kayak kepikiran, overthinking. Nah, mulai sekarang mungkin bisa ya Kak ya, ditulis apa sih yang sesuai tadi Kak Davin udah sampaikan, ditulis apa sih yang ngebuat cemas, dan teman-teman bisa menggali itu, kayak kenapa aku bisa sampai kayak gini gitu. Ini penting banget sih buat kita sih biar nggak overthinking lagi, karena kadang emang overthinking ngebuat kita tuh malah semakin down. Iya, semakin down, semakin stres karena kita mikirin terus tanpa melakukan aktivitas, tanpa mengambil langkah gitu loh. Oke, ini kita langsung aja ya Kak ya, masuk ke segmen yang ketiga. Jadi ini teman-teman, segmen ketiga ini ada jujur-jujuran soal tantangan. Nah, sekarang ini topiknya agak panas ya. Tadi kita udah pemanasan dan sekarang bakalan lebih panas lagi nih. Mungkin dari Kak Davin dan juga Kak Rifki nih, pernah kan ada di suatu momen sebagai mahasiswa yang aktif di bidang akademik dan juga non-akademiknya, mungkin pernah ya ngerasa atau bilang kayak udah deh capek banget ikut ini itu, mau fokus satu aja. Nah, kalau dari Kak Davin nih, pernah nggak ngerasa aktivitas itu sempat ganggu IPK dan juga bikin kewalahan? Oh ya, kalau dari saya itu ya emang ini karena pengalaman pertama kali, kemudian saya belum belajar cara manajemen waktu, jadinya ketika bareng dengan UTS saya tidak sempat belajar, kemudian waktunya juga saya bikin tidak fokus, IPK saya turun di situ. Kemudian ya mau tidak mau ya sudah, karena sudah terjadi ya lewati saja. Oke, lewati saja. Tapi pasti kan ada ya cara Kak Davin buat bangkit dari setelah situasi itu yang dimana IPK itu turun. Nah, itu bisa dong dikasih tahu sama teman-teman gimana cara Kak Davin itu bangkit dari situasi itu. Oke, kalau dari saya pribadi, yang pertama saya ini orang yang butuh teman. Jadi teman yang kita kalau konteksnya teman, kita pilih-pilih teman ya, teman yang mungkin senang diajak, mungkin bagi diajak TikTok kan, yang mau diajak joget-joget, atau kalau saya pribadi teman yang kalau konteksnya pendidikan ya teman yang mau diajak belajar, yang emang saya cenderung mendekati teman-teman yang pinter gitu. Walaupun saya pribadi saya merasa saya ini nggak sepinter mereka, tapi gimana caranya saya harus mendapatkan hati mereka buat belajar sama saya gitu loh. Jadi ketika saya waktu itu IP-nya turun, ada teman yang memang dia juga punya ambisi, punya komitmen, ini kesempatan saya buat
saya nggak boleh terpuruk di sini. Jadi ketika dia, Vin, ayo besok ketika semester selanjutnya IP kita harus paling nggak di bawah 4 ya. Setidaknya kalau 4 kayaknya udah nggak mungkin karena nilai yang sebelumnya agak turun. Paling nggak target kita segini, target kita segini. Dan kemudian setelah semester berikutnya, ya itu emang terbukti gitu loh. Jadi saya merasakan sendiri teman ini seberpengaruh ini gitu loh. Iya. Jadi pinterlah pilih-pilih teman-teman. Teman-teman ya, dari Kak Davin, pintar cari-cari teman. Jadi Kak Davin ini buat bangkitnya itu salah satunya adalah faktor teman ya Kak ya. Iya. Jadi teman tuh kalau misal nih kita kebawa arus teman yang pintar, jadi kayak kita ikut terbawa arus gitu nggak sih Kak? Panggil pintar. Iya, ya maunya sih gitu ya. Tapi kan kita juga tumbuh bareng ya, belajar bareng-bareng gitu. Oke, ini penting banget buat teman-teman yang mungkin IP-nya kemarin agak turun atau mungkin belum sesuai ekspektasi. Bisa nih tips dari Kak Davin dipakai buat cari temen, pilih-pilih temen. Jadi pilih-pilih temen ini dalam konteks kita tuh mau bersama gitu loh, mau tumbuh bersama, mau berkembang bersama. Jadi ada ambisius, kita tuh sama-sama ambisius yang dimana nanti tuh kita bakal ikut ke bawah arus. Nah selain temen nih Kak Davin, lingkungan tuh sebenarnya berpengaruh juga nggak sih buat ini? Oh tentu, lingkungan itu berpengaruh dari segi akademik. Jadi kita kembali ke kecerdasannya. Yeah. Kalau ke situ kita akan mengarah ke kecerdasan. Kecerdasan ini kan ada yang sosial dan memang kecerdasan akademiknya gitu. Jadi orang-orang yang pintar akademik itu kadang cenderung susah buat bersosial gitu loh. Kadang ada yang sebaliknya, orang-orang yang pintar dia ngobrol sana sini, punya relasi banyak, tapi ketika dihadapkan dengan soal matematika dia pusing gitu. Iya betul. Dan ini pengaruhnya. Jadi bagaimana kita bisa menyeimbangkan gitu. Kita kalau ke arahnya ke situ lagi kita semakin dalam, ini akan merujuk ke introvert dan extrovert. Introvert dan extrovert. Jadi orang-orang yang introvert bagaimanapun dia harus beradaptasi karena orang-orang introvert dan extrovert ini setahu saya dan kemarin juga sempat ngobrol sama spesialis jiwa itu, orang-orang introvert ya memang dasarnya introvert, dia akan introvert. Bahkan beliau sendiri yang mengatakan saya introvert, tapi saya gimana caranya saya harus jadi ekstrovert, bukan ekstrovert sepenuhnya, tapi menjadi orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah ini tadi kalau kita kaitkan dengan kejiwaan, orang-orang yang introvert justru cenderung punya risiko lebih tinggi mengalami gangguan kejiwaan dibanding orang-orang yang ekstrovert. Jadi kayak tadi orang-orang yang akademik itu kan selalu berpikir gitu kan, apa-apa dipikir, sedikit-sedikit dipikir, itu mungkin akan justru memicu gangguan kejiwaan. Sedangkan orang-orang yang misalnya tidak sekolah sekalipun pendidikannya lebih rendah, dia nggak akan kepikiran sampai yang lebih-lebih. Misalnya orang yang tidak lulus SD kemudian dia dihadapkan dengan lingkungan yang biasa-biasa aja, tidak pernah membahas politik, tidak membahas keuangan negara, dia akan ya udah biasa aja, ikut bayar pajak ya bayar pajak, waktunya jatuh tempo utang ya bayar utang, tapi dia nggak akan mikir kemarin itu ada defisit, ada inflasi, ada apa, itu nggak dipikir. Walaupun hal-hal kayak gitu memang bisa jadi bahan obrolan kita, tapi itu kan keputusan dan wewenang itu kan ada di pemangku kepentingan. Tapi kadang-kadang orang yang terlalu memikirkan hal-hal yang sederhana begitu atau hal yang kompleks tapi bukan wewenang kita, itu akan memicu hal-hal yang tidak diinginkan juga. Oke, jadi introvert extrovert itu pasti ada ya Mas, tapi itu gimana cara kita buat beradaptasi sama lingkungan ya? Iya. Oke. Berarti kita punya poin plus dong pas ada praktik di stase jiwa, bisa konsul dengan spesialis jiwa nggak Davin? Oh iya bisa, karena ya tergantung sih, karena beliau kan juga di situ kegiatannya macam-macam. Jadi kalau ada kesempatan ketika kita ingin sesuatu yang positif tapi ya ada kesempatan, ya Kenapa tidak? kenapa tidak? Karena kesempatan nggak datang 2 kali gitu. Walaupun pernah ada yang bilang kalau kesempatan tidak datang 2 kali, kemudian ada yang ngomong kesempatan adalah datang ketika dia tidak pernah berhenti mencoba gitu. Tapi kalau ada kesempatan yang nggak datang 2 kali,
gas aja gitu loh. Iya, benar. Nah ini bahkan ya kita yang sebagai yang praktik aja ya mas, praktik aja kita juga butuh buat konsul kejiwaan kita sendiri ya ternyata ya. Karena kejiwaan ini kita nggak selalu tahu, karena ya emang pada dasarnya orang-orang yang mengalami gangguan jiwa sebagian besar mereka tidak sadar, tidak menyadari kalau mereka ternyata saya gangguan kejiwaan. Misalnya saya sering kalau di rumah dengar atau misalnya sering diliatin apa-apa, itu ternyata justru itu gangguan kejiwaan yang tidak disadari oleh pasien. Iya seperti itu. Oke nih teman-teman, kita dapat cerita baru nih ya dari Kak Davin. Teman-teman bisa mulai aware ya sama diri sendiri ketika mungkin mulai kok aku merasa agak gimana gitu. Nah teman-teman bisa mulai waspada ya. Oke, dari Kak Davin itu ya. Sekarang kalau dari Kak Rifki nih, sebagai duta ya Kak, yang mungkin kan jadwalnya padat banget nih. Nah, terus kan mesti ada suatu waktu yang Kak Rifki itu harus keluar, harus ikut tugas di luar, kegiatan di luar, sedangkan hari itu tuh juga ada kegiatan pembelajaran dengan dosen. Nah, gimana sih cara Kak Rifki ini negosiasi waktu dengan dosen ataupun dengan panitia kegiatan biar Kak Rifki tuh mungkin bisa mengikuti dua kegiatan tersebut atau salah satunya tapi dengan komunikasi yang baik gitu. Baik. Menurut aku komunikasi itu emang adalah kunci. Ya. Ini ada salah satu momen. Ini boleh pas aku SMA. Oke, boleh Kak. Pas aku SMA ada salah satu momen yang masih aku ingat terus sampai saat ini. Dimana saat itu aku harus mengikuti seleksi duta genre untuk mewakili sekolahku. Dan di situ pada saat yang bersamaan aku harus melakukan presentasi tugas besar. Pada saat itu aku sempat panik. Tapi aku ambil nafas, lalu aku menemui guruku secara langsung, tatap muka ya, tidak lewat chat. Kurang lebih aku tuh dulu bilang seperti ini, Pak, kebetulan Bapak Guru ya, Pak, mohon maaf, pada saat pertemuan besok dengan Bapak, Rifki ada kegiatan untuk seleksi duta genre pada saat yang bersamaan. Kebetulan untuk pertemuan Bapak besok, Rifki ada presentasi tugas besar. Di situ Rifki menawarkan solusi. Bagaimana jika Rifki melakukan presentasi di lain waktu, atau mungkin Rifki bisa melakukan melakukan presentasi tugas besar pada awal pertemuan di jam pertama Bapak. Dan ternyata guruku mengizinkan. Di situ ada pelajaran yang aku ambil bahwa jangan menunggu masalah itu meledak, baru kita minta tolong seperti itu. Jadi di situ kita bisa menegosiasi terlebih dahulu. Karena dosen ataupun guru itu juga manusia kok teman-teman. Mereka menghargai mahasiswa ataupun siswanya yang bertanggung jawab dan komunikatif. Jadi jangan malu-malu ya untuk jujur. Dan di situ cerita suksesnya, Rifki bisa presentasi di jam 9 pagi dan Rifki bisa ikut seleksi duta genre di jam 1 siang. Dan alhamdulillah keduanya berjalan dengan lancar. Seperti itu. Wah, luar biasa ya teman-teman. Jadi tuh ini di sini kita bisa ambil ya Kak, bahwa kita tuh jangan takut sama dosen atau guru gitu ya. Karena beliau pasti juga bakalan paham ya, apalagi kita juga melakukan itu tuh bukan untuk hal yang negatif gitu ya, untuk kita juga buat berkembang gitu. Nah, itu kan terkait dengan duta genre ya Kak. Kalau terkait dengan duta Ragam Nusantara sendiri itu bagaimana? Baik, kalau untuk program di Duta Ragam Nusantara sendiri itu dari awal itu emang komitmennya itu kan itu merupakan komunitas untuk perkumpulan seluruh remaja di seluruh Indonesia ya. Jadi untuk komitmen awal itu memang waktunya itu fleksibel. Biasanya kita lakukan kegiatannya itu di weekend dan biasanya berbasis daring. Jadi biasanya Zoom ataupun membuat konten video seperti itu. Jadi kita tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Ya ada kemungkinan ada plan untuk bertemu, tapi untuk dekat-dekat ini belum ada yang terrealisasi sih Kak. Seperti itu. Berarti secara tidak langsung yang Duta Ragam Nusantara ini tidak begitu mengganggu untuk kegiatan saat ini ya Kak, karena itu secara online gitu ya. Oke, ini teman-teman kalau misalkan mau mencari tahu tentang Duta Ragam Nusantara ataupun Duta Genre ini bisa langsung ke Kak Rifki nih. Dan juga buat teman-teman yang mau mungkin tanya-tanya gimana sih tentang praktek Dista Sejiwa, terus gimana orang-orangnya di sana, nanti lebih lanjut mungkin teman-teman bisa tanya ke Davin ya. Mungkin nih kalau misal
teman-teman ada yang mau tanya ke Kak Rifki sama Kak Davin, kira-kira bersedia nggak buat menjawab? Bersedia nggak ya? Ya bersedia insya Allah. Kalau Rifki bisa ya. Kalau Kak Davin sendiri? Kalau saya pribadi, saya bersedia karena saya memposisikan diri sebagai orang awam karena memang saya ilmunya belum banyak. Kita akan belajar bareng aja gitu. Iya. Oke, bisa belajar bareng-bareng ya. Tapi karena mungkin Kak Rifki yang udah mulai pengalaman kita bisa tanya-tanya nanti kita bisa belajar bareng lagi. Oke, Kak, ini kita kan udah agak lama nih ya, udah panas banget nih ya ngobrolnya. Dan mungkin ini ada di segmen terakhir kita. Nanti mungkin boleh dari Kak Rifki sama Kak Davin ngasih motivasi buat teman-teman nih, mungkin yang sekarang lagi ada di situasi capek sama tugas ataupun dikejar-kejar deadline dan yang lain sebagainya. Mungkin bisa Kak Rifki sama Kak Davin untuk memberi pesan dan juga motivasi. Bisa dari Kak Davin dulu boleh? Oke, dari saya. Luar biasa, dimanapun kita bertumbuh mengakarlah dengan kuat gitu ya Mas ya. Ini teman-teman harus dicatat nih ya. Oke, kalau dari Kak Rifki apa pesan dan motivasi buat teman-teman semua? Pesan Rifki cukup sederhana. Jadi kita sebagai remaja yang sedang berkembang mengedepankan bahwa Rifki percaya dengan kata-kata ini. Sibuk itu pilihan, tetapi menyerah itu juga pilihan. Dan kamu punya kuasa untuk memilih. Deadline yang menumpuk itu bukan musuhmu, justru itu adalah gurumu yang paling jujur. Jadi, jika kamu hari ini merasa capek, kamu down, kamu bisa bangkit. Karena Rifki percaya, orang-orang yang berhasil di luar sana bukan orang yang tidak pernah lelah, tetapi orang yang selalu memilih bangkit setiap kali mereka ingin berhenti. Oke, luar biasa banget pesan dan motivasi nih dari Kak Davin dan juga Kak Rifki. Ini buat teman-teman, kita tuh boleh nyerah ya Kak ya. Iya. Kita tuh boleh nyerah, tapi kita juga harus ingat, kita juga harus bangkit lagi. Kenapa sih kita menyerah? Dan kita juga harus bangkit dari itu ya Kak. Iya, keterpurukan itu kita harus bangkit. Oke, terima kasih Kak Davin, Kak Rifki untuk pesan-pesan luar biasanya. Ini semoga cerita tadi dan juga pesan motivasi dari Kak Davin dan juga Kak Rifki bisa tersampaikan ke teman-teman semua dan teman-teman bisa mengambil motivasinya lah dari Kak Davin dan juga Kak Rifki ini untuk menjadi mahasiswa yang aktif tapi juga bisa berprestasi. Oke. Ini saya ada satu pertanyaan boleh ya? Boleh Mas. Ini dari tadi kan di depan kita ya, ada tulisannya dialog kode putih sama sih kayak yang ditampilkan di sini. Oh iya. Dialog kode putih ini maksudnya apa sih? Karena ini kan katanya podcast perdana nih. Betul sekali. Mungkin pemirsanya belum tahu. Kira-kira Oke. apa sih artinya? Pertanyaan mungkin yang sedikit menarik ya, nggak sedikit sih, banyak ya Kak, banyak ya karena ini kita podcast perdana sih, menarik banget sih. Jadi kenapa sih kita namanya tuh kode putih? Jadi kode itu kan kita mengartikannya sebagai sinyal gitu ya Kak, sinyal ataupun kayak respon gitu. Terus putih. Nah, karena kita ini sebagai mahasiswa keperawatan yang dimana perawat itu identik dengan warna putih nih Kak. Jadi secara nggak langsung kita tuh merepresentasikan mahasiswa keperawatan gitu. Jadi kode putih itu representasi dari mahasiswa keperawatan. Itu sih Kak. Bagus sekali ya. Ini merupakan program kerja Hima? Iya, jadi podcast ini adalah program kerja dari Hima Keperawatan Magelang. Baik, bagus sekali. Oke, Kak, mungkin moodnya bisa ditunjukin nih teman-teman. Wah, menarik ya nih teman-teman, ada mood dialog kode putih. Apa ini dijual? Aduh, enggak Kak, ini gratis sih Kak, ini gratis. Gratis. Boleh dong, tentunya boleh karena Kak Davin sama Kak Rifki kan udah bersedia nih di sini ya. Ini bolehlah dibawa pulang nanti buat minum. Terus Kak, oh iya dulu aku pernah nih jadi narasumber di dialog kode putih gitu. Jadi ada ini nggak sih Kak, kesenangan tersendiri gitu ya pernah jadi narasumber. Oke, kalau misalkan kita jargon lagi boleh nggak? Boleh sekali. Boleh. Oke, ini mau dibawa muknya. Iya, ini. Dibawa aja. Oh ya udah dibawa. Iya, Aku dibawa. yang tangan kosong aja ya. Oke. Oke, masih ingat kan Kak? Masih. Oke.
Aku hitung 1, 2, 3 ya kak. Oke. Dialog Kode Putih, ngobrol santai tapi menginspirasi. Oke kak, terima kasih untuk waktunya bersedia ngobrol di sini bareng aku. Dan juga untuk teman-teman semua, ini episode ini bukan episode yang terakhir. Buat teman-teman semua, tetap stay tune di podcast Dialog Kode Putih karena bakal ada cerita inspiratif lainnya. Oh ya, aku ada ini pelajaran ya buat kita semua nih ya kak. Hari ini tuh kita belajar bahwa sibuk itu bukan berarti berantakan. Aktif bukan berarti mengorbankan akademik, dan deadline bukan untuk ditakuti, tapi untuk dilatih untuk menghadapinya. Jadi buat teman-teman yang hari ini lagi ngerjain tugas, lagi overthinking tugas, ataupun lagi dikejar tugas, nah gak apa-apa, yuk kita jalani itu pelan-pelan tapi tetap konsisten gitu. Oke, mungkin itu aja dari kita, dari podcast episode kali ini. Jangan lupa tetap stay tune. Dan aku, Eka Putri, selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.